Renaissance di utara, simbol kejayaan budaya Denmark. Rundetårn, menara bundar yang ia dirikan, tetap menjulang di Copenhagen, menegaskan minatnya pada ilmu pengetahuan dan astronomi. Børsen, bursa perdagangan dengan menara ekor naga yang berpilin, menjadi saksi lahirnya Copenhagen sebagai kota dagang besar. Christianshavn, kota baru yang ia bangun, membawa udara modern ke Denmark, meniru tata kota Belanda yang maju. Melalui bangunan-bangunan itu, Christian seakan berbisik pada masa depan. Aku akan hidup lebih lama dari tubuhku, dalam batu yang kuangkat, dalam kota yang kuletakkan, dalam menara yang menantang langit. 2. Pelindung seni dan ilmu. Christian bukan hanya raja pedang, melainkan juga pina dan kuas. Ia melindungi seniman, memanggil pelukis, musisi, dan arsitek dari luar negeri untuk memperindah istana dan kota-kotanya. Ia mendukung pendidikan, memperkuat sekolah, dan menanamkan nilai bahwa kerajaan bukan hanya tentang kekuatan, melainkan juga kebijaksanaan. Observatorium Rundetårn adalah bukti cintanya pada ilmu. Dari menara itu, para ilmuwan mengamati bintang, membaca langit, dan membawa Denmark ke dalam percakapan besar ilmu pengetahuan Eropa. 3. Keberanian di medan perang. Meski kalah dalam perang 30 tahun, Christian dikenang bukan karena kekalahannya, tetapi karena keberaniannya. Ia adalah raja yang memimpin pasukan langsung di medan laga, menunggang kuda di tengah hujan peluru, dan berdiri tegak meski darah membasahi wajahnya. Kehilangan mata dalam pertempuran Kolberger Heide tidak membuatnya mundur. Justru, rakyat melihat di dalamnya simbol raja yang tidak pernah menyerah. Mata satu Christian menjadi lambang tekad bangsa Denmark, bahwa meski terluka, mereka tetap berdiri, tetap berjuang. Epilog warisan. Christian yang keempat hidup lebih dari 60 tahun di takhta, menjadikannya salah satu raja Denmark yang paling lama memerintah. Ia gagal meraih kejayaan militer, tetapi ia membangun Denmark dengan batu, seni, ilmu, dan keberanian. Hari ini, ketika orang berjalan di Copenhagen dan melihat menara Rundetårn, atau melintasi Christianshavn, atau menatap megahnya Frederiksborg, mereka sedang melihat bayangan Christian. Ketika rakyat Denmark berbicara tentang keberanian, mereka mengingat raja bermata satu yang tetap berdiri meski badai menghantam. Warisan Christian bukan kemenangan, bukan pula kekalahan. Warisannya adalah keberanian untuk bermimpi, meski mimpi itu hancur, dan keberanian untuk berdiri meski tubuhnya luka. Seorang raja tak boleh hanya memerintah dengan pedang. Ia harus pula membangun dengan palu, mengajar dengan pena, dan menyembuhkan dengan doa. Tanpa itu, semua kekuasaan hanyalah teror tanpa cahaya. Aku telah kehilangan banyak di medan perang, tetapi aku tidak pernah kehilangan keyakinan bahwa Denmark harus berdiri tegak meski badai Eropa mengamuk.